Kalau udah masuk ke musim pancaroba, salah satu masalah kesehatan yang paling sering muncul adalah batuk pilek nih. Iya nggak? Ya elah, batuk pilek doang, apa masalahnya sih? Masalahnya adalah keluhan ini tuh bikin nggak nyaman. Mau ngapa-ngapain, apalagi kalau nggak sembuh-sembuh. Akibatnya banyak orang di luaran beli sembarangan obat demi cepat sembuh. Padahal supaya penanganan batuk pilek bisa optimal, maka perlu diketahui dulu apa sih penyebabnya, terus apa yang bikin keluhan itu nggak sembuh-sembuh, dan kandungan obat penting apa yang cocok dengan keluhan batuk pilek yang dialami. Kan bisa beda-beda juga tuh. Nah, untuk mengetahui jawaban dari semua pertanyaan itu, simak video ini sampai selesai ya. Halo, saya Dr. Erik bersama Halo Dokter. Batuk pilek atau biasa disebut sebagai common cold adalah sebuah keluhan yang umumnya muncul akibat infeksi virus di saluran pernafasan bagian atas. Ada banyak virus yang bisa menyebabkannya, tapi salah satu yang paling sering, yang juga saya sering temukan di praktek keseharian sehari-hari adalah rhinovirus. Pada orang dewasa, batuk pilek rata-rata terjadi sebanyak 2-3 kali dalam setahun. Penularan virus batuk pilek bisa terjadi dari satu orang ke orang lain melalui droplet yang keluar dari mulut atau hidung penderita saat ia batuk atau bersin dan terhirup oleh orang lain. Nah, selain itu, infeksi virus juga bisa terjadi jika seseorang menyentuh mulut, mata, atau hidung setelah memegang benda-benda yang sudah terkontaminasi virus. Nah, sekarang kayak gimana sih gejala yang biasanya muncul saat seseorang mengalami batuk pilek? Jadi, ciri khas batuk pilek itu biasanya muncul secara bertahap. Biar lebih jelas, saya akan jelaskan berdasarkan perjalanan kondisi penyakit ini. So, setelah seseorang terpapar virus penyebab batuk pilek tersebut dan virusnya kemudian masuk ke dalam tubuh, biasanya akan ada masa inkubasi selama 12-72 jam. Setelah itu, baru deh muncul gejala-gejala awalnya. Kondisi ini diawali dengan rasa nggak nyaman berupa gatal atau sakit tenggorokan dalam 1-3 hari. Habis itu biasanya mulai muncul nih gejala lain pada hari keempat atau kelima, seperti rasa nggak enak badan, bersin-bersin, hidung tersumbat, sakit kepala, dan bisa juga muncul post-nasal drip atau lendir dari hidung yang turun ke tenggorokan yang bikin tenggorokan menjadi gatal, kemudian memicu keluhan batuk. Batuk pilek umumnya membaik dalam waktu 1 minggu, meski terkadang beberapa gejala seperti hidung mampet, meler, dan batuk, baik batuk kering maupun batuk berdahak, bisa juga kemudian bertahan sampai 2 minggu atau lebih. Sampai-sampai kesannya jadi kok nggak sembuh-sembuh ya. Nah, sekarang apa nih yang bisa bikin keluhan batuk pilek jadi nggak sembuh-sembuh? Setelah ini saya akan jelaskan, tapi kemudian kalau teman-teman atau kamu mau nanya-nanya langsung ke dokter, juga bisa loh melalui aplikasi Halo Dokter. Nggak cuma bisa nanya-nanya doang, tapi kamu juga bisa kemudian berkonsultasi dan diresepin obat yang kemudian akan diantar langsung ke rumah kamu lewat aplikasi itu juga. Buat nyobainnya, setelah nonton video ini, kamu bisa langsung aja download aplikasi Halo Dokter di Google Play atau App Store. Oke, balik ke pembahasan. Jadi ada beberapa hal yang bisa bikin batuk pilek yang kamu alami nggak sembuh-sembuh. Yang pertama, kamu bersikap seolah diri kamu lagi nggak sakit. Nah, persepsi seperti ini justru lebih sering bikin kamu jadi lengah dan abai dalam melakukan apa yang seharusnya kamu lakukan untuk memulihkan diri kamu dari keadaan sakit. Yang kedua, kamu nggak beristirahat dengan cukup. Penting dipahami kalau tidur yang cukup itu merupakan salah satu kunci dari imunitas yang kuat. Yang ketiga, kamu merokok atau terus-terusan terpapar asap rokok. Asap rokok ini sifatnya iritan, maka terjadilah iritasi lanjutan di saluran nafas. Hasilnya, keluhan batuk pilek menjadi semakin berat, kemudian bisa saja tidak sembuh-sembuh. Yang keempat, kamu nggak mendapatkan asupan cairan yang cukup. Nggak cuma baik untuk mengoptimalkan metabolisme tubuh, tapi cairan tubuh yang tercukupi juga bisa membantu agar lendir, sekret jadi lebih encer dan mudah kemudian dikeluarkan. Yang kelima, kamu terus-menerus terpapar polusi. Tapi kalau kemudian ada suatu keadaan yang mengharuskan kamu untuk keluar rumah, yang paling utama jangan lupa menggunakan masker. Terus jangan sepelekan juga polusi udara dalam rumah lo. Jadi sebisa mungkin pastikan ventilasi di rumah tetap baik, supaya ada sirkulasi yang baik pula. Kemudian jaga kebersihan dalam rumah kamu, agar kamu nggak terus-terusan terpapar debu. Dan kalau bisa, pakai penyaring udara atau air purifiers. Itulah tadi beberapa contoh penyebab batuk pilek yang kemudian tidak sembuh-sembuh. Oleh karena itu, batuk pilek nggak bisa disepelekan dan perlu diatasi dengan tepat sebelum terjadi berkepanjangan dan memicu dampak yang lebih berat. Jadi kemudian kita harus mengetahui bagaimana cara yang paling tepat mengatasi keluhan batuk pilek ini. Nah, kamu bisa nih mengkonsumsi obat batuk pilek.
Obat batuk pilek itu ada banyak macamnya, kandungannya pun berbeda-beda, dengan fungsi yang berbeda sehingga perlu kamu perhatikan dan sesuaikan dengan keluhan yang kamu alami. Berikut ini adalah contoh-contoh kandungan yang bisa kamu cari dalam produk obat batuk pilek. Yang pertama, pseudoephedrine HCl. Kandungan ini merupakan dekongestan yang bekerja dengan mengurangi pembengkakan dan peradangan pada hidung, sehingga bisa membantu meringankan keluhan seperti hidung yang tersumbat. Yang kedua, triprolidin HCl sebagai antihistamin, obat ini terbukti efektif untuk mengurangi reaksi alergi yang kerap menyertai batuk pilek. Selain itu juga bisa membantu meredakan sensasi gatal yang muncul di hidung dan tenggorokan. Yang ketiga, guaifenesin. Kandungan ini merupakan ekspektoran yang bisa membantu mengencerkan lendir atau dahak sehingga lebih mudah dikeluarkan melalui mekanisme batuk. Yang keempat, dextromethorphan HBr. Kandungan yang bisa menekan respons batuk ini efektif mengurangi frekuensi batuk yang kamu alami, sehingga cocok untuk mengurangi ketidaknyamanan akibat batuk yang gatal ataupun kering. Nah, jika kamu kemudian sudah melakukan berbagai hal tadi, seperti yang saya sampaikan, bahkan juga sudah mengkonsumsi obat-obatan tersebut, tapi keluhan batuk pilek kamu juga tidak berkurang atau malah cenderung menjadi lebih parah, maka jangan tunda lagi untuk segera memeriksakan diri ke dokter. Baiklah, itu tadi penjelasan saya mengenai penyebab batuk pilek yang tidak sembuh-sembuh beserta cara mengatasinya. Semoga bermanfaat ya. Dan buat kamu yang lagi batuk pilek, semoga cepat sembuh. Nah, teman-teman sekalian, share video ini ke orang-orang terkasih supaya mereka juga tahu bagaimana caranya mengatasi keluhan batuk pilek dengan efektif. Nah, by the way, saya jadi penasaran kalau kamu ada tips lain nggak untuk mengatasi keluhan batuk pilek? Sharing dong di kolom komentar yang ada di dalam video ini. Terima kasih buat yang udah nonton video ini sampai selesai dan jangan lupa like and subscribe supaya kamu nggak ketinggalan informasi kesehatan terupdate di channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya dan hidup sehat selalu bersama Halo Dokter.